أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمات تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك بخيع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك ورحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسولي هزوا الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم وإله واحدة فليعمل عملا صالحا ولا تشرك عبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Widya Nasution dengan NIM 222003 akan membacakan resumen makalah ilmu tauhid dari bab 7 sampai bab 12. Baiklah, yang pertama bab 7 tentang Al-Quranul Karim, hadis serta syair jahiliyah. Tauhid merupakan mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala atau mengiktikadkan bahwa Allah itu esa atau satu dan tiada sekutu baginya. Adapun syahadat merupakan suatu persyaratan bahwa kepercayaan akan Allah itu esa atau satu dan tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Kita hidup di dunia ini semata-mata hanya untuk kesaksian bahwa Allah itu adalah satu-satunya tempat kita meminta atau tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Kita hidup di dunia ini hendaknya bersandar kepada syahadatut tauhid atau syahadatul Rasulullah.
Hubungan kita dan Allah Subhanahu wa taala itu diibaratkan seperti jual beli. Adapun Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan dirinya sebagai pembeli dan kita sebagai penjual. Meskipun kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta dari segalanya yang tidak membutuhkan apapun dari makhluknya. Allah Subhanahu wa taala membeli amal kita dengan tebusan surga atau neraka sesuai dengan apa yang kita lakukan semasa di dunia. Adapun pola hubungan antara seorang mukmin dengan Tuhannya, yang pertama, mahabbah atau disebut juga dengan kecintaan. Dari sinilah kita dapat membedakan antara orang yang beriman dan dengan orang yang tidak beriman. Maksudnya adalah jika kita melihat orang yang beriman, maka kita akan melihat pada dirinya ia akan mematuhi segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh larangannya. Begitu juga sebaliknya. Dan yang kedua adalah tijarah atau disebut juga dengan jual beli. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memposisikan kita sebagai penjual dan Allah Subhanahu wa taala sebagai pembeli. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala hendak menyuruh kita untuk menyiapkan bekal kita untuk di akhirat kelak. Yang ketiga adalah amal atau kerja amal. Dalam sebuah hadis qudsi dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya ini adalah amalmu yang aku perhitungkan untukmu. Maka barang siapa yang melakukan kebaikan, maka hendaklah ia memuji Allah Subhanahu wa taala. Tapi barang siapa yang tidak didapati dengan yang demikian, maka janganlah ia mencela kecuali dirinya sendiri." Yang keempat adalah hati yang sehat. Adapun ciri-ciri hati yang sehat, yang pertama, selalu mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala atau disebut juga dengan raja. Yang kedua, takut akan hukuman Allah Subhanahu wa taala atau disebut dengan khauf. Yang ketiga, ketika harapan dan rasa takutnya menjadi satu, disinilah rasa cintanya terhadap Allah Subhanahu wa taala tumbuh menjadi subur. Yang kelima adalah akal yang cerdas. Adapun fungsi dari akal yang cerdas, yang pertama, mentadabburi ayat-ayat kauliyah, yang kedua, mentafakuri ayat-ayat kauniyah, yang ketiga adalah zikrul maut atau mengingat kematian. Hubungan ini terdiri atas 3 unsur. Yang pertama cinta, yang kedua perniagaan, yang ketiga jihad atau amal. Yang pertama cinta. Cinta adalah ikatan hati untuk melakukan apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa yang telah Allah tetapkan baginya. Yang kedua, perniagaan. Allah Subhanahu wa taala menyuruh hambanya atau orang mukmin untuk menjual apa-apa yang bukan miliknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam perniagaan ini, yang memperoleh keuntungan yang besar adalah seorang mukmin. Mengapa? Karena kita sebagai hamba Allah atau ciptaannya, yang kita sudah diberi nikmat yang besar dan sudah memperoleh amal yang ditebus surga atau dengan neraka sesuai dengan apa yang kita lakukan semasa di dunia. Yang ketiga adalah amal atau jihad. Hubungan ini meliputi kegiatan atau aktivitas sehari-hari yang melibatkan aktivitas pribadi dan bahkan bernegara. Orang yang mengakui akan keesaan Allah akan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya bab 8 tentang ma'rifatullah atau mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifatullah adalah ilmu yang melibatkan seseorang untuk melakukan apa-apa yang menjadi kewajibannya dan konsekuensi terhadap pengenalannya. Ma'rifatullah tidak dimaknai secara harfiah semata, namun ma'rifatullah dimaknai dengan pengenalan terhadap jalan yang menghantarkan manusia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ciri-ciri dari ma'rifatullah, yang pertama asma Allah, yang kedua sifatullah, yang ketiga af'al Allah. Dari ketiga ciri-ciri di atas dapat kita simpulkan bahwa yang pertama adalah asma Allah atau nama Allah.
Sebagaimana yang kita ketahui bahwa nama Allah Subhanahu wa taala yang tercantum dalam Al-Qur'an yang disebut dengan Asmaul Husna atau nama-nama yang begitu bagus yang memiliki makna yang sangat bagus. Kedua adalah sifatullah atau disebut juga dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, sifat wajib bagi Allah yang berjumlah 20 dan sifat jaiz bagi Allah yang berjumlah 1. Yang ketiga adalah sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala yang berjumlah 20. Yang ketiga adalah af'al Allah atau perbuatan Allah. Perbuatan Allah di sini maksudnya adalah segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkannya Allah hendak menyuruh malaikat untuk menurunkan hujan atau sebagainya. Adapun hakikat dari ma'rifatullah, yang pertama ma'rifatullah iqra atau disebut juga dengan mengenal Allah dalam pengakuan. Yang kedua, ma'rifatullah yang berkonsekuensi terhadap tubuhnya. Contohnya rasa malu, rasa cinta, rasa takut, dan rasa ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun urgensi dari ma'rifatullah, yang pertama, ma'rifatullah merupakan puncak kesadaran manusia yang menentukan perjalanan hidup manusia selanjutnya. Karena ma'rifatullah akan menjelaskan tujuan hidup manusia. Yang kedua, ma'rifatullah adalah asas atau landasan spiritual manusia secara keseluruhan. Yang ketiga, dengan ma'rifatullah kita terdorong untuk mengenal para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Keempat, dengan ma'rifatullah kita mengetahui atau mengenal hal-hal yang gaib seperti jin, malaikat, iblis, dan sebagainya. Dan dengan ma'rifatullah inilah kita mengetahui perjalanan hidup ini, dan akhir dari perjalanan ini ialah di alam barzah. Selanjutnya bab 9, yaitu cara mencapai ma'rifatullah dan hal yang menghalangi ma'rifatullah. Baiklah, yang pertama sekali saya akan membahas cara mencapai ma'rifatullah. Hal yang pertama kali kita lakukan ialah mengenal diri kita sendiri terlebih dahulu, yang mana menjadi kunci agar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dalam mengenal Allah, kita menjalani proses yang sangat panjang, yakni melatih diri kita dalam kehidupan keruhanian dan melawan hawa nafsu. Adapun yang dapat kita lakukan ialah bersungguh-sungguh melawan ego kemanusiaan dan menjauhkan diri dari kehidupan yang bersifat dunia semata, serta ikhlas terhadap pekerjaan yang kita laksanakan dan rendah hati. Kesempurnaan sufi baru tercapai setelah perpaduan antara aspek syariat dan aspek tarekat, yang mana aspek syariat berguna untuk mencapai derajat dan aspek tarekat berguna untuk mencapai qurbah atau disebut juga dengan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang kedua yaitu hal yang menghalangi ma'rifatullah. Berikut beberapa yang dapat menghalangi kita agar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala atau mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-fisku atau disebut juga dengan kefasikan. Kefasikan adalah senantiasa melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan bergelimang kemaksiatan serta melakukan kerusakan di muka bumi dan hanya memikirkan kehidupan dunia semata. Yang kedua adalah al-kibru atau kesombongan. Sombong adalah suatu sikap di mana hati seseorang ingkar dan membantah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah al-zulm atau kezaliman. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita bahwa orang yang paling zalim ialah orang yang telah sampai terhadapnya perintah Allah Subhanahu wa taala dan ayat-ayat Al-Qur'an serta petunjuk dari Rasul, namun mereka menolak ajaran dan petunjuk itu karena dengki dan penyakit yang ada di hatinya. Yang keempat adalah al-kibru atau disebut juga dengan kebohongan atau kedustaan. Sikap bohong, pura-pura, pengingkaran terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sikap ini kebanyakan dipakai oleh orang musyrikin. Yang kelima adalah katsratul ma'ashi atau
banyak melakukan perbuatan maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Mutaffifin ayat 14 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Yang artinya, sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Selanjutnya bab 10 yaitu ilmu tauhid. Tauhid merupakan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan menafikan keberadaan sekutu pada hak dan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah merupakan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini bahwa hanya Allah lah sebagai sang pencipta, pemberi rezeki, penguasa, memberi nikmat dan pengatur yang tidak memiliki sekutu dalam segala hal. Yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah merupakan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam aktivitas beribadah, contohnya berdoa, raja, khauf dan sebagainya, serta mengikhlaskan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlepas diri dari kesyirikan. Yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Tauhid ini merupakan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam nama-namanya yang begitu indah serta sifat-sifatnya yang memiliki makna yang begitu tinggi yang mana terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ketiga tauhid di atas memiliki keterkaitan antara satu sama lain, yang mana tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat berkonsekuensi terhadap tauhid uluhiyah, dan adapun tauhid uluhiyah mengandung daripada keduanya. Dan daripada ketiga tauhid di atas, yang paling diutamakan ialah tauhid uluhiyah. Mengapa? Karena tauhid uluhiyah inilah yang menjadi pokok dakwah para rasul dan sebab utama diturunkannya kitab-kitab. Selanjutnya bab 11 yaitu syirik dan bahayanya. Secara bahasa, syirik berasal dari bahasa Arab, masdar dari kata asyroka yusyriku syirkan wa syarokah, yang artinya bersekutu atau berserikat. Sedangkan menurut istilah, syirik adalah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lain atau menyamakan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta dengan yang diciptakannya. Baik itu dari segi zat, sifat atau kekuasaan dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Luqman ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqman li abnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberikan pelajaran kepadanya, hai anak-anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Selanjutnya hukum dari syirik. Syirik adalah perbuatan dosa besar yang jelas hukumnya adalah haram, dan orang yang berbuat syirik adalah orang yang sangat tersesat dan tidak mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebab-sebab dari syirik, yang pertama adalah mengagumi atau mengagungkan sesuatu. Yang kedua adalah cenderung meyakini hal-hal yang konkret dan lalai terhadap hal-hal yang abstrak. Yang ketiga adalah dikuasai oleh hawa nafsu dan syahwat. Yang keempat adalah sombong dalam beribadah kepada Allah. Yang kelima adalah adanya para togut yang menolak hukum-hukum Allah. Adapun bahaya dari syirik, yang pertama, menghancurkan seluruh amalan. Yang kedua, dosa syirik tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga,
Orang yang berbuat syirik akan masuk neraka. Yang keempat, doanya tidak dikabulkan. Yang kelima, jika meninggal dalam keadaan syirik, maka tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, orang yang berbuat syirik adalah orang yang najis akidahnya. Ketujuh, pelaku syirik tidak boleh diangkat menjadi pemimpin kaum muslimin. Tentang macam-macam syirik dan bahaya syirik. Terlebih dahulu, saya akan membahas tentang macam-macam syirik. Syirik terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, syirik akbar, dan yang kedua, syirik asghar. Baiklah, pertama kali saya akan membahas tentang syirik akbar. Syirik akbar disebut juga dengan syirik besar. Syirik ini merupakan salah satu dosa yang amat besar yang tidak dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Syirik akbar ini terbagi menjadi dua bagian pula. Yang pertama, zahirun jali, atau disebut juga dengan syirik yang tampak nyata. Maksudnya ialah segala perbuatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau menyembah kepada selain Allah, baik itu berupa menyembah berhala, bintang, bulan, dan sebagainya. Termasuk juga dengan hal-hal yang gaib seperti menyembah jin dan malaikat. Yang kedua yaitu bahirun kahfi, atau disebut juga dengan syirik yang tersembunyi. Maksudnya di sini yaitu syirik meminta kepada orang yang telah meninggal. Berikut contoh dari syirik akbar. Yang pertama, syirik dalam berdoa. Maksudnya meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan beristighosah dan beristi'anah. Yang kedua, syirik dalam niat dengan maksud dan kehendak. Maksudnya melakukan suatu amal ibadah dengan tujuan ingin dilihat oleh orang lain atau semata-mata hanya karena dunia. Yang ketiga, syirik dalam ketaatan. Maksudnya menganggap atau menjadikan sesuatu sebagai pembuat syariat selain Allah atau menyekutukan Allah dengan syariat tersebut dan ridho atas hukum tersebut. Yang keempat yaitu syirik dalam kecintaan. Maksudnya di sini yaitu membandingkan antara ciptaan dengan Sang Pencipta. Maksudnya membandingkan antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala atau bahkan menyetarakannya. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang syirik asghar. Syirik asghar disebut juga dengan syirik kecil. Syirik ini merupakan dosa yang amat besar, namun dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika sang pelaku segera bertaubat. Berikut contoh dari syirik asghar. Yang pertama, riya. Riya merupakan melakukan amal ibadah dengan tujuan ingin dipuji atau ingin dilihat oleh orang banyak, atau hanya ingin mendapatkan popularitas semata. Riya terbagi menjadi dua bahagian pula. Yang pertama, riya sejak awal. Maksudnya, orang tersebut sudah memiliki niat untuk berbuat riya sebelum melakukan amal ibadahnya. Yang kedua, yaitu riya di tengah-tengah atau di akhir. Maksudnya, pada awal melaksanakan ibadah tersebut, pelaku tersebut melakukannya dengan ikhlas. Namun, karena ada sesuatu, sang pelaku merubah niatnya di tengah-tengah ke perbuatannya tersebut atau di akhir pekerjaannya. Dan contoh selanjutnya dari syirik asghar yaitu sum'ah. Sum'ah merupakan melakukan suatu amal ibadah dengan tujuan ingin didengar oleh orang lain atau semata-mata hanya ingin mendapatkan popularitas. Sum'ah dan riya pada hakikatnya memiliki makna yang sama. Kedua contoh di atas merupakan penyakit hati yang sangat rawan karena tidak dapat dilihat, sehingga seorang muslim harus sangat berhati-hati dengan kedua penyakit hati di atas. Dan selanjutnya tentang bahaya syirik. Yang pertama, tidak dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tergolong dosa yang amat besar. Yang ketiga, merupakan jalan yang sesat. Yang keempat, penyembahan terhadap syaitan. Yang kelima, kezaliman yang besar.